Assalamualaikum Bu Erlina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan praktik coaching, yang mana sebelum melakukan praktik tentunya juga Ibu harus memahami isi beberapa penilaian dari praktik ini, yaitu dalam praktik coaching ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pra-observasi, yang mana saya akan mendiskusikan dan menanyakan indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Ibu Erlina. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan observasi yang mana saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Dan yang ketiga, ada pasca observasi yang mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan. Kemudian pada coaching selanjutnya, begitu ya Bu, bagaimana Ibu Erlina, siap? Baik Ibu, insya Allah saya siap Bu. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama kita akan diskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur cerita, dan nanti Ibu Erlina memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian, bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan yang perlu diingat Ibu, tentunya percakapan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari praktik ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Jadi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi diantaranya yaitu present ya, mendengarkan dengan aktif, dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Berarti Bu ada dua ya. Jadi dari dua kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang lebih spesifik, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu, dan juga kehadiran penuh, yaitu present saya sebagai seorang coach. Gitu. Berarti indikatornya bagaimana yang Ibu inginkan? Saya ingin coach saya nanti bisa mengeluarkan ide-ide baru terhadap permasalahannya, sehingga dia bisa menemukan solusi demikian, Ibu. Baik kan. Dan setelah ini Ibu bisa melakukan coachingnya. Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Bagaimana? Ibu sudah siap? Siap, Bu. Saya sudah siap. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Oke, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Erlina. Gimana, Bu? Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu, walaupun agak sedikit batuk Bu. Oke, saya dengar kemarin Ibu cari saya, Bu ya. Ada apa, Bu? Ya, ya Bu, kemarin saya cari Ibu. Rencananya sih saya mau ngobrol dengan Ibu, mau curhat Bu. Oh, gitu. Jadi apa, Bu? Apa permasalahannya, Bu? Ya Bu, gini Bu, saya ada sedikit masalah nih Bu. Hmm, Ada beberapa siswa saya itu kurang berminat belajar bahasa Inggris Bu. Mereka kurang fokus gitu Bu. iya, iya. Jadinya mereka tidak aktif dalam pembelajaran saya itu Bu. Oh, baik, baik. Jadi yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini apa, Bu? Itulah Bu, saya berharapnya Hmm, dengan ngobrol dengan Ibu, hmm, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. oke. Permasalahannya tadi itu ada anak-anak kurang antusias gitu Bu ya, kurang Iya tertarik Bu. belajar bahasa Inggris gitu.
Bisa Ibu ceritakan sedikit kurang antusiasnya itu disebabkan kenapa Bu? Coba Ibu cerita. Iya Bu, kemarin itu kan saya sudah panggil beberapa siswa saya itu Bu. Mm-mm, Jadi saya tanyakan ada masalah apa. Jadi mereka mm-mm, bilangnya susah bahasa Inggris. Alasannya karena mereka tidak paham dengan kosakatanya Bu. iya. Padahal sebelumnya saya sudah buat perjanjian dengan mereka untuk membawa kamus pada setiap setiap jam pelajaran bahasa Inggris. Tetapi mereka tidak bawa, alasannya tas mereka berat, Bu. Karena kan banyak pelajaran dalam tiap hari. Mm-mm. Jadi semua buku yang mereka bawa itu buku-buku besar semua, jadi berat, Bu, katanya seperti itu. Oh, baik-baik. Berarti Ibu sudah sudah memanggil anak itu, sudah menanyakan alasannya, Bu ya. Iya, Eh, Bu. jadi kira-kira nih Bu, yang belum Ibu lakukan, ada nggak Bu strategi Ibu untuk memperbaiki atau untuk membuat bakat membuat anak-anak Ibu ini menjadi antusias dalam belajar bahasa Inggris? Iya Bu, Mm-mm, rencananya kan ke depannya nih Bu kan, mm-mm, saya akan memberikan glosarium Bu, atau mm-mm, vocabulary atau kata-kata yang sukar ya, yang susah untuk mereka pahami. mm-mm, Jadi kata-kata tersebut itu saya gabungkan dalam media pembelajaran saya, yaitu di PPT Bu. Jadi kan mm. ke depannya mereka tidak usah melihat kamus, karena kata-kata yang mereka mau cari itu langsung terlihat di media pembelajaran Bu, di PPT maksudnya Bu. Kemudian Bu, rencananya saya juga ingin eh, belajar dengan menggunakan metode-metode baru gitu Bu, yang aktif agar mereka ini bisa aktif gitu Bu, bisa tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris Bu. Baik-baik, saya paham. Berarti Ibu akan melakukan misalnya akan menambahkan glosarium di PPT-nya, Bu ya. Iya, Habis iya, itu Ibu juga akan membuat media-media pembelajaran ataupun metode pembelajaran agar anak-anak lebih tertarik belajar bahasa Inggris. Begitu, Bu ya. iya Bu, iya Bu. Jadi kira-kira nih Bu, dalam apa yang Ibu mau lakukan itu, ada nggak Bu hambatannya Bu? Itulah mungkin hambatannya Bu kan, Mm-mm, mereka kurang dalam pemahaman bahasa Inggris Bu. Padahal kan dalam belajar bahasa Inggris itu yang harus dipahami itu vocabulary-nya itu yang paling utama Bu. Itulah Bu yang jadi hambatan setiap saya mengajar bahasa Inggris itu di glosarium itu, walaupun mungkin nanti saya memberikan glosarium, pastinya kan tidak semua anak ini yang kosakata ini, tapi ada siswa lain mungkin nanti di kosakata yang lain yang mereka tidak paham, mungkin itu yang akan jadi kendalanya Bu. oh, baik. Kalau solusinya ada nggak Bu dari hambatan-hambatan itu Bu? Berarti solusinya saya harus mencari atau menggali kompetensi potensi siswa saya, Bu. Mungkin saya bisa menggunakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Hmm, saya cari dulu, saya amati dulu bagaimana minat belajar mereka, bagaimana tingkat belajar mereka. Kemudian saya juga harus bisa membuat media pembelajaran berdasarkan apa itu namanya Bu ya, gaya belajar mereka. Karena kan gaya belajar siswa itu ada audio, visio, dengan kinestetik, Bu ya. Mungkin saya harus pahami itu dulu sehingga saya bisa memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. oke, baik-baik. Saya paham nih alurnya Bu ya. Ya. Jadi untuk melancarkan strategi Ibu ini, siapa aja yang Ibu libatkan Ibu? Ya Bu, mungkin dalam hal ini saya akan melibatkan atau meminta bantuan kepada rekan sejawat saya Bu, Mm-mm, yang sesama mengajar mata pelajaran bahasa Inggris Bu. Kami akan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Karena masalah ini bukan saya saja yang menghadapinya Bu, tapi
semua guru yang ada di sekolah saya dalam belajar bahasa Inggris terutama ya Bu ya. Ya. Kemudian juga di sini saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah Bu. Kemudian saya juga membutuhkan partisipasi dari wali murid dan siswa siswa sendiri Bu. Karena semua elemen ini saling berkaitan Bu. Jadi semua itu harus bekerja sama gitu Bu. Baik, baik. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melancarkan strategi ini, Bu? Iya Bu, saya akan terus-menerus berusaha Bu. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini secara berkala Bu, Mm-mm. secara terus-menerus. Saya juga akan mencari referensi dari metode-metode pembelajaran yang menarik Bu, sehingga siswa bisa aktif dalam baik itu dalam belajar kelompok atau berdiskusi Bu, ataupun dalam belajar individu Bu. Baik, oke, baik. Tadi udah ada strategi, uh, sudah ada siapa-siapa yang mau Ibu libatkan, ya kan? Ibu pun sudah ada komitmennya. Jadi kira-kira nih Bu ya, berapa persen Bu kira-kira keberhasilan strategi yang Ibu lakukan ini Bu? Kira-kira Bu. Kalau menurut saya lihat bukan, kalau semua elemen ini mau bekerja sama, kemudian siswanya pun bisa kita apa itu namanya Bu ya, bisa kita ajak untuk bekerja sama Bu. Saya rasa 90% ini akan berhasil Bu. Wah, udah Tingkat banyak keberhasilannya sekali itu Bu Bu. ya. Udah luar Ya Bu, biasa kalau sekali itu misalnya Bu. semua aktif, bukan semua aktif, guru-gurunya aktif, siswanya, orang tuanya juga memperhatikan, kemudian dari kepala sekolah pun sarana prasarananya juga memadai. Jadi saya rasa 90% itu pasti Bu. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali Bu ya. Udah bagus sekali itu persennya Bu. Jadi kira-kira Bu, kapan Ibu mau mengeksekusi menjalankan rencana Ibu ini Bu? Iya Bu, saya rasa makin cepat makin baik Bu ya, Ya. agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dan tidak membuang-buang waktu. Jadi Mm-mm. saya akan melaksanakannya secepat mungkin Bu. Oke, baik Bu. Udah tadi udah ada masalah, Ibu sudah ada solusinya Bu ya. Terus sudah ada komitmennya, sudah ada kapan mau eksekusi. Nah, jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya Alhamdulillah Bu, dengan saya ngobrol dengan Ibu, jadi saya tidak terlalu terbebani lagi Bu. Saya rasa saya sudah mengetahui solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oke, alhamdulillah Bu ya. Saya doakan semoga yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik. Oke Bu. Jadi sebenarnya saya di sini cuma mendengarkan saja Bu ya. Ibu sendiri yang merencanakan, Ibu sendiri yang cari solusinya dan lain sebagainya. Oke Bu, kalau ada waktu nanti kita sharing-sharing lagi ya. Saya penasaran ini, ingin dengar ceritanya setelah Ibu terapkan ini bagaimana. Oke Bu? Iya Bu, doakan ya Bu ya, semoga apa yang saya rencanakan ini, apa yang menjadi pemikiran saya ini menjadi hal yang baik, dan harapannya juga kemudian apa yang saya cita-citakan ini bisa tercapai Bu ya. Baik. Oke Ibu, semangat Bu Ros. Iya Terima Bu, kasih. Assalamualaikum makasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Oke Bu. Bu Erlina sudah melakukan coaching ya Bu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu setelah melakukan performa tadi? Ya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah berupaya melakukan coaching yang bertindak sebagai coach, yaitu dengan menggunakan alur tirta Bu. Tadi saya sudah menanyakan tujuannya, terus mengidentifikasi masalah dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari Ibu Rostiana. Dan alhamdulillah alur tirtanya itu terlaksana semuanya.
Dan alhamdulillah saya juga mampu memunculkan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi selama ini, Bu. Begitu, Bu Nida. Wah, luar biasa Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh, Bu, silakan, Bu. Baik Bu, terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi bersama Ibu Rosdiana, sudah berjalan sangat baik Bu ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Bu, tadi sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan tadi. Sehingga Koshi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana Ibu pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah Bu, senang menjadi coach. Ternyata dengan menjadi coach ini hanya dengan sedikit saja kita berbicara Bu, dengan sedikit pertanyaan ternyata mampu membuat sebuah solusi yang luar biasa, yang punya efek jangka panjang terhadap si kuci. Saya rasa menjadi coach itu sesuatu yang menyenangkan Bu. Bisa membantu orang lain tanpa harus banyak berbuat, cukup dengan hanya sedikit pertanyaan, sedikit membuka ide-ide, jadi ide-ide itu muncul sendiri Bu dari si kucinya. Saya rasa ini luar biasa Bu. Berarti jadi coach itu memang satu anugerah Bu ya. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan yaitu tadi ya, saya mungkin lebih bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lebih efektif lagi Bu gitu Bu, lebih kreatif dan dalam menggali ide-ide dari si kuci itu tersebut itu Bu. Berarti dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu? Yang sudah terbayangkan yaitu tadi Bu, ternyata menjadi coach itu tidak terlalu susah ya Bu ya. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, tetapi bisa memunculkan ide-ide yang luar biasa dari si kuci tersebut gitu. Baik, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan Bu ya. Kira-kira siapa yang akan Ibu meminta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan-rekan sejawat saya yang lebih senior, yang lebih banyak pengalaman ya, yaitu mungkin di rekan-rekan saya juga yang lain dari guru penggerak juga gitu. Baik, kira-kira waktunya kapan Bu ya? Mungkin minggu ini Bu, minggu ini insya Allah Oke, akan segera dilakukan gitu. oke. Dari kegiatan supervisi kita kali ini Bu, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Altirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Begitu Bu ya kesimpulannya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu ya. Dengan demikian observasi kita hari ini mungkin semoga semakin bermanfaat ke depannya. Tapi kita tutup hanya hari ini aja Bu. Ya. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu.